Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen yang terhormat, Bapak Supriyadi Panggabean, dan selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfranisa dengan NPM 2102060014. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Izinkan saya di sini untuk melatih diri saya dengan cara menggunakan aplikasi Mendeley, yang mana aplikasi tersebut untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, yang telah diajarkan oleh Bapak Supriyadi Panggabean. Sekarang kita share screen terlebih dahulu. Oh iya, sebelum itu kita buka Google Chrome. Kenapa harus buka Google Chrome? Karena kita ingin mendownload Mendeley tersebut. Nah, sudah terbuka, sekarang kita ketik Mendeley Desktop. Nah, ini dia. Setelah itu, kita download. Nah, ini dia tampilan ketika kita mendownload. Apabila teman-teman sekalian belum pernah mendownload, bisa kalian ikuti langkah-langkah yang telah saya ajari. Ini yang versi Windows 7, 8,1, dan 10, versi 1803 ya teman-teman. Setelah itu, kita buka saja aplikasi yang sudah kita download. Karena saya sudah mendownloadnya, kita buka. Nah, beginilah tampilan Mendeley tersebut. Apabila kalian yang belum punya akun, kalian bisa saja register terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akun, saya masukkan saja email dan password saya. Saya masukkan passwordnya. Nah, beginilah tampilannya. Kita close saja. Kita next. Kita next. Kita close lagi. Besar ya teman-teman. Nah, beginilah tampilan Mendeley tersebut. Karena saya sudah pernah memakainya, jadi sudah ada beberapa daftar pustaka yang setelah saya buat. Sekarang saya akan mencontohkan cara membuatnya. Kita terlebih dahulu harus membuat folder baru. Kita tekan, kita klik, kita ketik tugas mata kuliah komputer yang keempat. Nah, sudah kita buat file baru. Sekarang, oh iya saya lupa. Kita untuk mengetahui Mendeley itu telah terhubung dengan Microsoft Word. Di sini ada bacaannya uninstall Microsoft Word plugin. Sekarang coba kita lihat, kita buktikan. Kita buka Microsoft Word kita ya. Kita perbesar ya. Nah, sudah kita buka tampilan Microsoft Word. Sekarang kita tekan yang reference. Oh iya, di sini kan ada home, insert, draw, design, layout, reference, mailings, preview, view, help. Sekarang kita tekan yang reference. Nah, beginilah dia tampilan apabila Microsoft Word sudah terhubung ke Mendeley. Dia ada insert citation, di sini juga ada bacaan insert bibliografi, dan open Mendeley. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Terlebih dahulu kita harus membuat judul. Karena untuk membuat makalah itu harus dimulai dengan judul. Akan tetapi, awal permulaan itu harus ada cover, kata pengantar, daftar isi, dan pembahasan. Karena saya bukan membahas itu bisa kita lanjutkan di minggu depan. Sekarang kita ubah dulu tulisannya menjadi Times New Roman. Karena untuk membuat makalah, tulisan itu harus Times New Roman. Sekarang, tadi kan sudah ke tengah. Kita
tambahkan besar tulisan 14 karena untuk membuat judul. Sekarang kita ketik untuk membuat judul tentang saya ingin mencontohkan satu tentang sejarah. Oh, maaf ya teman-teman. Sudah. Sekarang kita ketik sejarah komputer. Nah, sudah kita buat judul, sekarang kita blok karena judul itu harus tebal. Sudah seperti ini. Kita buka saja, kita enter, kita ratakan kiri kanan. Sudah. Sekarang kita cari apa yang mau kita buat. Kita cari satu jurnal. Kita cari satu jurnal. Kita cari satu jurnal. Bagaimana kita mencari jurnal? Kita cari di Google Scholar. Nah, sudah dapat. Kita ketik saja. Kita klik saja yang ini. Kita klik kiri 2 kali. Nah, inilah dia tampilan Google Scholar. Sekarang kita cari jurnal yang mau kita cari tadi. Karena saya sendiri untuk mata kuliah komputer, saya membuatnya dengan judul jurnal tentang sejarah komputer. Jangan lupa ya teman-teman ditambah PDF. Sudah. Wow, banyak sekali ya teman-teman jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Bagaimana cara kita untuk memasukinya? Kita download untuk biar masuk ke Mendeley ini tadi. Caranya kita klik kanan, kita buka satu persatu. Nah, sudah terdownload. Sekarang kita cari ya. Oh iya, kita harus bisa memahami mana jurnal yang aktual dan jurnal yang aktual, atau dibilang jurnal asal-asalan, jurnal bodong, karena banyak sekali. Kalau dia jurnal aktual, dia tuh harus ada volume, harus ada nama penulis, harus ada tahun terbit, ada nomornya. Akan tetapi, satu contoh jurnal saya ambil ini kayaknya tidak ada volume, tahun terbitnya lah teman-teman. Begitu bagaimana tahu ada ya kan? Nah, tidak ada. Sekarang kita ganti saja jurnalnya, kita cari yang lain. Sekarang coba kita tekan yang ini, sejarah komputer. Kita buka. Nah, keluar dia. Cuman ini judul besar dan ini dia nama penulis sama penulis ada. Cuman kita cari juga volumenya ada tidak. Sepertinya ini juga tidak ada. Sekarang kita cari yang ini. Kita cari lagi satu jurnal. Coba kita tekan yang penerapan media pembelajaran interaktif berbasis e-spiring pada materi sejarah komputer. Nah, sudah keluar tampilannya. Kenapa bisa begini? Karena dia belum full text. Oh iya teman-teman, kayaknya nih jurnalnya aktual. Soalnya di sini ada volume, ada nomor, ada tahun terbit, dan ada penulis. Kita buktikan, kita download dulu ya. Teman-teman kita buka, kita download agar kita bisa tahu. Inilah dia downloadan yang mau kita ambil. Kita tunggu sebentar. Sabar ya teman-teman. Nah, sudah terbuka. Inilah tadi jurnal yang saya bilang bahwasanya jurnal itu tidak bodong ataupun jurnal aktual. Dia ada nama jurnalnya ada, volumenya juga ada, nomornya juga ada, tahun terbit juga ada. Sekarang kita ingin mendownload ini. Kita download dulu teman-teman. Kita download, kita save. Sudah. Sekarang
Kita buka Mendeley tadi. Nah, tadi kan ini kosong. Kita ingin memasukkan satu file ke dalamnya. Begini caranya. Kita tekan file, kemudian kita tekan add file, kemudian kita cari yang tadi bacaannya ini kayaknya. Kita open. Nah, keluar dia teman-teman. Inilah dia jurnal yang kita cari tadi dan kita download dan dia sudah masuk ke dalam sini. Sekarang kalau kita mau lihat hasilnya, keluar dia. Inilah dia isi dari jurnal tersebut. Sekarang pasti kalian Anda bertanya, Kak, ini yang sebelah kanan ini apa? Ini namanya metadata. Metadata dari jurnal tersebut. Kita buktikan ya teman-teman. Di sini ada bacaan jurnal. Jurnal itu yang ini. Ada kan jurnal mimbar ilmu. Kita cari dulu volume. Volume juga ada. Volume 26. Nomor yang ini ya teman-teman. Isu nomor 1. Page-nya 28 halaman. Tahun terbitnya tadi 2021. Ini cocok. Setelah sudah cocok, kita cari dulu beberapa kalimat yang ingin kita ambil untuk menjadikan dia sebagai contoh. Kita cari. Nah, saya ingin mengambil satu kalimat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental design. Ini. Kita copy. Sekarang kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Ini dia Microsoft Word yang sudah kita buat tadi judul besar. Sekarang kita salin bacaan tadi ke dalam Microsoft Word. Bisa kita dengan cara klik kanan. Bisa kita dengan CTRL plus P. Ini gunanya untuk menyalin tulisan. Kita coba. Nah, inilah dia kalimat yang kita ambil tadi. Sekarang kita ingin membuktikan bahwasannya penulisan ini tadi sudah bisa dibuat referensinya. Kita buka. Sekarang kita tekan yang insert citation. Nah, ini mengapa begini? Ini namanya kita harus mencari nama penulisnya siapa. Kita cari. Tadi nama penulisnya si Doci Ramadhani. Kita salinin teman-teman. Kita copy lagi. Sekarang kita masukkan ke sini. Kita cari tadi di insert citation. Kita hapus dulu. Sekarang kita paste. Nah, ada dia namanya teman-teman. Kita oke-kan. Kita tunggu. Tada! Inilah dia referensi yang sudah kita buat dari penggunaan metode. Ini lihat teman-teman, inilah dia apabila kita blok dia berwarna hitam. Beda dia dengan yang manual. Kalau manual dia tidak berwarna abu-abu ataupun hitam. Kalau kita blok. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuat nama si penulis di depan kalimat? Bisa saja kita buat. Kita buat dulu di sini bacaan menurut. Kita mau buat nama si Ramadhani ini tadi di depan. Kita tekan lagi insert citation. Kita cari lagi namanya tadi si Doci Ramadhani kalau nggak salah. Keluar dia kan? Kita oke kan. Ya tunggu. Ini dia keluar. Kita buat saja di sini bahwa kalau kalian mau cepat, ini bisa kalian blok, kalian copy, kalian salin. Menurut Ramadhani Liwayanti 2021 bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental design. Nah, sudah bisa.
Beginilah dia caranya. Sekarang saya akan mencontohkan satu. Ini tadi yang dari jurnal ya teman-teman. Sekarang saya ingin mencontohkan dari website. Loh, bisa dari website? Ada beberapa cara untuk kita bisa mencari atau menyalin ke metode Mendeley ini. Banyak caranya. Kalau kita mau mencari dari website, kita tekan yang add entry manually. Nah, kita cari di sini. Kita mau nyari dari mana? Kita bisa nyari dari buku, dari book session, case, computer program, conference, film, generic, hearing, jurnal, magazine, newspaper, patent report, television broadcast, thesis, web page, dan working paper. Banyak ya teman-teman. Kita tadi ingin mencari di web page. Web page itu apa? Itu untuk mencari di website. Kita tekan lagi yang website. Nah, sudah seperti ini, kita ketikkan di sini judul, authors itu nama penulis, publication, years itu tahun, page-nya halaman, abstraknya, teks kita isi kalau bisa nanti. Tetapi kita harus mencari satu file. Kita cari dulu di ini tadi. Ini bisa kita hapus dulu biar nggak terlalu banyak. Kita bisa cari kita kan ke sini tadi. Nah, kita bisa cari di sini. Kita cari tentang sejarah komputer. Nah, kita cari. PDF-nya kita hapus ya teman-teman. Kita cari. Nah, ini dia ada bacaannya. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage. Bla 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 bla. Sejarah komputer. Sejarah komputer. Sejarah komputer. Kita buka yang ini ya teman-teman. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Bagaimana cara kita untuk bisa masukkan website ini ke dalam Microsoft Word dan Mendeley tadi? Caranya, ini kan judul. Ya, kita copy saja. Tadi kan ada bacanya title. Title itu judulnya teman-teman. Dan kita harus tahu ini beritanya aktual atau tidak. Bagaimana kita mencari tahunya? Kita cari saja di sini. Kita klik dulu. Kita blok semua tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini ada bacaan kompas.com 12/24/2021 jam 10.48. Sekarang kita salin saja ke Mendeley ini. Tadi kita harus tahu judulnya apa. Kita buat di sini sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Dan perkembangannya dari masa. Nah, sudah kita ketik di sini autorsnya siapa. Kita cari autorsnya siapa ya, penulisnya. Kita cari. Nah, di sini ada bacaan penulis teman-teman. Rupanya namanya si Kevin Rizky Pratama. Kita ketik di sini. Kalau menulis nama, kita mulai dari nama awal. Kevin, siapa tadi namanya? Kevin Rizky Pratama. Kevin Rizky Pratama. Kevin. Oh iya, kebalik ya. Nama di awal harus di belakang.
Pratama, Rizky. Apa tadi namanya? Pratama, Rizky, Kevin. Pratama, Rizky, Kevin. Pratama. Nah, bila sudah begini, kita isi yang publication. Tapi bagi saya tidak perlu karena tidak ada publication-nya. Sekarang kita lihat tahun terbitnya tahun berapa. Tahun terbitnya tadi ada di atas, tahun 2021. Kita buat di sini tahun 2021. 2021. Kita buat halamannya, ada halaman 1. Sekarang kita buat tanggal hari ini kita akses, date akses, tanggal hari ini kita akses. Hari ini tanggal 31 Oktober 2021. URL ini apa teman-teman? URL ini link yang mau kita ambil dulu linknya. Nah, di sini dia linknya. Kita copy paste linknya. Kita copy paste linknya, klik kanan, tekan bacaan copy. Sekarang kita masukkan ke URL tersebut, kita paste saja. Nah, sudah seperti ini, kita save. Nah, keluar dia nama si penulis tadi. Ini mengapa begini? Karena tadi tidak ada publisnya. Nah, kita buka ke Microsoft Word. Ini tadi kan yang dari website, kita sekarang buka ke Microsoft Word. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini nanti kita ketik, kita ambil satu kalimat. Nih, komputer. Ini tadi nggak bisa diambil yang warna birunya karena itu di blok. Kita ketik aja, nanti kita copy dulu yang ini. Kita salin. Komputer. Kita salin. Ctrl V. Nah, keluar dia kan teman-teman. Ini tidak perlu, ini bisa kita hapus. Kita delete. Sudah seperti ini, bisa kita samakan tulisan. New Roman, jangan lupa buat ini nomornya 12. Sudah. Sudah. Sekarang kita spasikan. Kita buka lagi yang reference. Sekarang kita buka yang insert citation. Kita cari nama si penulis tadi. Namanya Rizky. Oh, ini dia udah keluar teman-teman. Nah, sekarang kita okekan. Nah, inilah dia. Inilah dia. Bentar teman-teman. Barangkali. Ini sudah. Sekarang kita tekan insert citation. Kita cari tadi namanya Rizky. Oke, ini dia dapat. Sekarang kita okekan. Nah, sudah. Inilah dia reference tadi. Bila kita blok, dia akan berwarna abu-abu. Kak, apakah tulisannya hanya ini saja? Tidak. Ada beberapa dosen yang mau penulisannya itu macam-macam. Ada Amerika Medical, Political, Psikologikal, Sosiologikal, Chicago Manual, IEE. Ada beberapa dosen yang mau tulisannya itu berbeda-beda. Akan tetapi saya memakai yang American Psychological. Sudah begini. Kita enter lagi. Dan kita akan membuat daftar pustaka yang secara otomatis dengan metode Mendeley. Kita ketik dulu di sini daftar pustaka. Setelah sudah kita ketik, kita
tekan insert bibliografi ya teman-teman untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, keluarlah dia. Inilah dia daftar pustaka yang telah kita buat dari metode Mendeley. Apabila saya kurang jelas memahaminya, saya mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Supriyadi karena mengajari betapa dengan cara mengajari cara membuat daftar pustaka yang secara otomatis dan cepat tanpa harus ketik-ketik manual itu dengan cara metode Mendeley. Saya sangat berterima kasih sekali karena untuk mempermudah tugas saya. Sekarang saya akhiri video yang telah saya buat. Adapun kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.